Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM ELMC. Bang HS, apa kabar? Hai, sedulur ELMC dimanapun Anda berada. Semoga kabar sehat semuanya. Baik sedulur ELMC, kita sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Hai, 97,8 FM ELMC Bang HS yang ada di rumah. Buat yang ada di YouTube kami juga di Hasan Sabila Official. Buat yang ada di TikTok kami, selamat malam. Juga buat teman-teman yang ada di Facebook, dimanapun Anda berada yang sedang menyimak kami di Hasan Sabila Official dan 97,8 FM EMC Bang HS. Kita sapa-sapa. Iya, Assalamualaikum Bang HS. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun lemah Ya, letih lesu, tapi tetap semangat ya Bang betul ya. nih ya. Karena Bang HS sudah janjian dengan sedulur EMC Iya, mau ketemu, mau memberikan satu hal yang sudah ditunggu-tunggu karena sudah kita infokan sedari tadi. Hari ini kita akan ngobrolin tentang mengapa tak seindah dulu, kayak lagu ya Bang ya. Mengapa payudara keras? Payudara atau yang lebih dikenal mungkin kalau di dunia medis kita mengenalnya mamae ya. Payudara atau mamae itu adalah salah satu organ tubuh dari wanita atau perempuan yang ya, sangat-sangat vital dan sangat-sangat berpengaruh untuk betul tubuh Mia. wanita. Mengapa Bang AS? Nah inilah yang akan Hmm, kita bicarakan juga iya, Mia. Bapak Ibu, maaf saja yang namanya eh, pada wanita riskan banget betul. ya. Yang namanya kanker, tumor, ada kista pada payudara, Yes. itu pasti akan menyiksa kehidupan wanita itu Mhm, sendiri. nggih. Kenapa? Rasanya sakitnya luar biasa, ya. Kalau itu kerasnya sampai bertahun-tahun, Bu, berarti dia akan tersiksa selama bertahun-tahun. Wow, oke. Diawali dengan ini ya Bang ya tadi ya, pengerasan Iya, pada payudara. Nah, betul. mmm, biasanya pengerasan payudara itu dikarenakan karena apa sih Bang? Nah, ini banyak menjadi pertanyaan dari wanita-wanita gitu Bang, kenapa payudara bisa keras seperti itu? Apakah memang kalau payudara kerasnya tuh berarti kita tuh ada sel liarnya seperti kanker, tumor, atau kista dan lain Betul. sebagainya? Mhm, Nah, penyebab-penyebabnya itu sebenarnya banyak sekali, Yung, ya. nggih, Jadi penyebab itu, nah yang pertama pasti akan terjadi yang tadi saya bilang usia 82 tahun, itu karena ada masa menopause, ya. 40, 50 sudah mulai terjadi. Nah, itu kan karena bawaan usia, Bang. Bagaimana cara ngatasi kalau sudah sepuh, sudah tua, ya, usia di atas 45 tahun, ini jangan makannya seperti anak muda. baik, Jadi tinggal menjaga pola makan. mhm, Yang kedua, infeksi kelenjar payudara. Kalau ini kelenjar, Bu, yang berhubungan dengan air ASI. Kalau ini sudah terjadi infeksi, bisa saja terinfeksi itu bukan karena makanan ini, Bu. Mungkin bra ibu terlalu ketat pakainya. oh, Ini bisa terjadi infeksi. Kemudian yang ketiga nih ya, apa mmm, pengerasan payudara itu bisa terjadi kista payudara. Yang keempat, kanker payudara. Makanan tinggi garam dan kafein, misalnya hobi nih Bu ya. Hobi asin, hobi kopi. Hati-hati bagi wanita. Ini mulai dikurangi. Nah, kemudian yang keenam ada jenis tumor, tumor payudara. Yang ketujuh yang ada hubungannya dengan pil KB. Ini sering bermasalah. Ya kalau memang itu tidak cocok dengan apa namanya penggunaan pil? Mhm, dengan KB, ibu bisa minta ganti kok pada dokter yang bisa, menangani. nggih betul, Ya, jangan dipaksakan. mhm, Terus yang kedelapan, terjadi pengerasan otot payudara. oke, Pengerasan ini bisa terjadi kapur tumbuh pada otot atau lemak yang tumbuh pada otot. Nah, yang kesembilan yang sering kita tidak sadari adalah sumbatan pada ASI. sumbatan ASI ASI. ya, baik. Yang Sumbatan saluran ASI di sini ya Bang ya betul. maksudnya? Oke.
Yang 10 Bapak dan Ibu adalah sumbatan pembuluh darah payudara. Hmm. Ya, tahu bahwa setiap pembuluh pasti dia akan membawa vitamin dan oksigen. Ya, itu pada pembuluh payudara. Baik. Yang ke-11, tumbuh jaringan lemak di sekitar payudara. Banyak sepakat para medis, para dokter mengatakan ini adalah jenis lipoma atau jaringan lemak. Hmm. Itu yang bisa membuat keras. Nah, yang ke-12, ada pengerasan otot payudara. Tadi ada kerusakan otot, sekarang ada pengerasan otot payudara. Nah, pengerasan otot ada bermacam-macam, Bu, jenisnya. Baik. Ada otot yang memang kurang vitamin B12. Ada otot memang banyaknya lemak. Mhm. Ada otot memang sudah terbentuk kapur. Ya, banyak jenisnya. Itu harus dikonsulkan pada payudara ya, terutama pada wanita. Nah, yang sering juga kita tidak sadari adalah terjadi struknya payudara. Terjadi struk payudara, artinya ini sudah tidak berfungsi. Hmm. Ya, jadi struk itu bukan secara fisik orang jalannya diseret, tapi bisa juga struk itu terjadi pada payudara, pada organ lainnya. Struk mata, struk payudara, struk lambung. Wow, baik. Nah, yang ke-14, setelah melahirkan tidak pernah menyusui kepada bayinya atau anaknya. Ini akan lebih berbahaya. Yang ke-15, terjadinya luka kronis pada payudara tidak sembuh-sembuh. Sehingga akan menumpuk jenis-jenis bakteri. Ini yang membuat kulit itu menjadi rusak. Sel kulitnya Pak yang jadi rusak. Nah, yang ke-16 adalah virus. Terjadi virus pada payudara. Waduh, oke. Kalau virus ini bisa bawaan dari udara, Mhm. bisa memang makanan, ya, makanan yang tidak terkontrol oleh wanita, hobi dengan penyedap rasa sehingga imunnya rendah, virus masuk tidak terasa berkembang pada payudara. Baik, gitu Itu. nggih. Oke, demikian tadi, mengapa sih ternyata beberapa hal itu banyak sekali tadi ya yang tidak disangka-sangka seperti adanya penggunaan pil KB dan lain sebagainya. Nah, Bang, tadi sudah disebutkan di awal kalau jenis-jenisnya pengerasan payudara itu ada cancer atau CA, ada yang, pengerasan payudara karena kista, dan apa sih, Bang, yang mungkin saja itu adalah ternyata pengerasan payudara adalah salah satu jenis-jenis atau penyakit-penyakit yang mungkin saja bisa terjadi, selain kista dan juga selain, kanker. Ini kita ingin mengenal payudara itu keras karena apa? Saya temui di sini ada 5. Baik. 1, kista payudara. Oke. 2, kanker payudara. 3, tumor payudara. 4, lipoma atau jaringan lemak payudara. Mhm. 5, luka dan virus yang Wow. terjadi pada payudara. Itu bisa membuat payudara itu menjadi keras. 5 jenis, Bu, ya. Mmm. Ada 5 jenis yang membuat payudara itu menjadi keras. Ya. Setiap jenis, ya setiap 5 tadi ya, Mhm. obat dan cara penanganannya pun jadi berbeda. Berbeda, karena Ya. beda asalnya juga ya, Bang, ya? Ya, kasusnya Baik, berbeda. kasusnya berbeda ya. Nah, yang bisa saja terjadi atau efek yang bisa dirasakan oleh pasien atau yang mungkin saja ada tadi gejala-gejala yang seperti yang di atas tadi, Bang.
Nah, efek pengerasan payudara Mhm. yang pertama adalah nyeri ekstrim pada payudara. Sakit. Ya, ada rasanya Hmm. senut-senut, ada yang rasanya memar, ya, nyeri ekstrim pada payudara itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. payudara dia selalu membesar dan membengkak. Terus yang ketiga, terjadi juga terasa sakit dan panas seputar payudara. Yang keempat, keluar cairan pada puting. Cairan itu putih seperti nanah, Pak. Waduh, oke. Efeknya ya. Yang kelima, efeknya itu luka membusuk atau berbau. Nah, yang kemudian pada payudara terjadi memar dan berwarna kebiru-biruan. Waduh. Hmm. Saking kerasnya. Nah, yang ketujuh, payudara keras dan kencang seperti batu. Hmm. Bayangin kalau seperti ini. Kerasnya payudara ini yang berarti ada indikasi kerusakan-kerusakan. 1, pembuluh darah. 2, otot. 3, saraf. 4, kelenjar. Oke. Ya kan? Berarti 4 ini yang harus kita perbaiki, Pak. Mhm. Nah, 4 ini mempunyai sel yang bisa dihidupkan kembali. Sel pada kelenjar, sel pada otot, kemudian pada saraf dan pada pembuluh darah. Untuk resep pengerasan payudara ini Bang, bisa menggunakan apa ya Bang ya? Semoga Bang AS ada solusinya. Mhm. Iya betul. Nah, kalau kita berbicara tentang luka pada payudara, kerasnya otot pada payudara, pembuluh darah tersumbat dan sebagainya ya. Ini nampaknya kita butuh ada asam amino. Asam amino itu unsur atau saudaranya atau anak kandung dari protein. Anak kandung dari protein. Dari Mmm. mana kita dapatkan? Ini Ibu mesti tidak ngira, Bu. Itu ada di biji beringin, bayangin. Biji beringin itu Wow. kaya dengan asam amino. Mmm. Yang berarti ini bisa diracik untuk menjadi obat, Mhm. ya, untuk menjadi obat pengerasan pada payudara. Kemudian saya rangkai menjadi resep untuk melunakkan yang keras tadi pada payudara. Tadi jenisnya kan ada 5 Pak ya. Ada kista, ada kanker ya. Kemudian ada tumor, kemudian ada pengerasan ototnya, pembuluh darah tersumbat, ASI tersumbat. 1, pada kulit jati, pohon jati ya, ambil ukurannya 10 cm persegi. Sudah potong-potong. Kulit kayu kamboja juga sama 10 cm persegi, potong-potong. Ada jenis kulit mesoyi. Itu kalau ini ada di pasar, Bu. Mesoyi itu ada di pasar, Ibu boleh ambil di sana. Itu biasanya sudah lembaran, sudah lempengan gitu, mesoyi itu. Ibu potong-potong 10 cm juga. Mhm. Nah, untuk antivirus dan antibakteri saya pakai daun serai dan daun cabe jamu. Selain biji beringin tadi. Direbus dengan air 5 gelas, jadikan 3 gelas. Jadilah resep Bapak dan Ibu. Nah, dari resep-resepnya Bang AS ini, kalau misalkan produk jadinya menggunakan apa ini Bang? Andas. Oh, wow, Hmm. oke. Ini produknya Andas, Bu. Untuk Mhm. pengerasan pada payudara. Orang Baik. sementara kan banyak tahu bahwa pakainya Briko. Mhm. Briko itu umum, Bu.
ya. Untuk ambeien bisa, untuk amandel bisa, untuk kanker bisa gitu, umum. Tapi ini menjurus pada satu penyakit pada payudara, yaitu andas. Andas. Oke. Dari kulit kayu jati, kulit kamboja, kulit kayu mesoi, daun serai dan juga daun cabe jamu ini sudah dikemas oleh Bang AS dalam produk yang namanya Andas, spesialis pengerasan pada payudara. Betul. Seperti itu ya. Baik, sedulur Reomse, monggo kita akan segera membaca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di malam kali ini dari Kak Gusti Ali. Halo Kak Gusti Ali. Halo Kak. Bang, di USG itu jantung, di ronsen darah, asam urat semuanya normal. Apa itu sudah valid ya Bang? Soalnya dada saya masih sakit, kadang nyeri berdebar, kadang seperti ditindih. Gini loh Gus, ini ada kelainan pada vitamin darah. Nah, ini tadi seperti ada satu tadi yang saya melihat dari titik tangannya. Mm-mm. Ini ada kelainan pada titik darah. Maksudnya Baik. bagaimana Bang? Vitamin darah itu kan dia akan membawa ada vitamin B kompleks, B12, zat besi, protein, oksigen gitu. Terus dia mengatakan betul, ketika saya cek lab, B12 saya, darah saya rendah. Maka dia merasa hilang keseimbangan. Ya. Nah, Gusti Ali ini juga mempunyai permasalahan yang berbeda. Kalau kita cek di organ semua, jantung, ginjal, otot, ya, paru, lambung, bagus semua. Tidak ada masalah. Tapi saya sering clear, saya sering lemes. Ini artinya darah kurang vitamin. Ya, jadi bukan kita kekurangan vitamin, Mhm. ya, tapi darah kita kurang vitamin. Bagaimana kita cara mengatasinya? Sebenarnya paling mudah untuk mengatasinya memperbanyak sayuran hijau daun. Sayuran hijau daun. Ya, gitu ya Oke. Gus ya. Baik, begitu nggih. Kemudian selamat malam ini dari Kak Mardiana. Waalaikumsalam Bang, kemarin saya periksa ke dokter bilangnya kalau saya radang panggul. Yang saya rasakan itu sakit perut di bawah dan rasa di dalam itu agak kebas seperti tebal di dalam perut bawah. Perut bawah. Mm-mm. Kalau kebas memang berhubungan dengan saraf sih Bu atau Kak. Apakah saraf itu terletak di panggul? Apakah saraf itu terletak di bokong? Mhm. Apakah saraf itu terletak di punggung? Saya tidak tahu. Nah, bagaimana untuk mengatasi? Kalau menurut saya datang saja. Ini lebih pada titik tangan yang akan saya lihat. Seperti tadi mbaknya tadi, akhirnya ketahuan bahwa dia ada kekurangan pada vitamin darah. Oke, gitu Itu dicek nggih. semua bagus, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba clear mau jatuh, ya. Oke. Seperti itu nggih teman-teman. Tadi ada Kak Mardiana ya. Kak Kristina, Bang, saya mau tanya kalau kanker payudara itu apa bisa sembuh kalau operasi? Operasi dia akan tumbuh kembali. Operasi dia akan tumbuh kembali. Mhm. Di kemo dia akan menurunkan HB. Kan resikonya tinggi sekali Bu ya. Baik, oke. Nah, artinya dengan cara operasi itu kan jaringan Bu. Ya seperti saya katakan tadi, cabut rumput tumbuh lagi. Cabut rumput itu namanya jaringan. Operasi tumbuh lagi, operasi tumbuh lagi. Gitu ya Bu ya, jawaban saya begitu. Dari Bu Mariati, Waalaikumsalam Bang HS, saya pernah operasi tumor jinak mamai. Supaya tidak kambuh lagi, apa ada rebusannya Bang? Rebusan yang barusan saja kita sampaikan ya Mia Bisa tadi ya. ya? Boleh pakai itu. Mhm.
Bisa loh Bu Mariati nggih. Baik, wow, terima kasih. Ini sudah banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab sama Bang Ais. Insya Allah Bang Ais akan ketemu lagi sama kita di hari Kamis di KB, Kajian Belajar Herbal. Terima kasih, ini ada Kak User 51. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, Kakak bisa langsung komen-komen di sini, bisa langsung DM admin di sini, nanti akan disampaikan sama Bang AS ya. Terima kasih buat yang ada di 97.8 FM EMC. Bang AS selamat malam, terima kasih ya Bang Terima ya. kasih juga Mia. Selamat istirahat Bang Terima AS. kasih. Sedulur EMC dan juga sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Pengerasan pada payudara adalah satu tema yang sangat penting, yang sangat menarik bagi kita semuanya. Insya Allah kita bisa akan mendapatkan solusi dari Bang HS. Mia Kayu Manis pamit, dan akhirnya kita ketemu lagi di hari Kamis. Bila topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.